Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Lidianti, NPM 192102059. Saya dari kelas I semester 4. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi Filsafat Hukum Islam yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain ada yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya seperti orang-orang yang sedang berpergian, sakit dalam keadaan hamil atau menyusui, boleh tidak berpuasa. Contoh yang lain, orang yang tidak kuat berdiri atau mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima dan apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf. Terdapat kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dan menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Dalam kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu kaidah asasiyah. Contohnya, segala suatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, dan kesukarelaan itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Asbah wal An-Nazair kalangan Imam
Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyutik. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Al-Kamil Hadayah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zakra. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum Islam dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahat. Tujuan hukum Islam: yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, yang kelima memelihara harta kekayaan. Sekian materi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.